Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini lama nggak siaran langsung karena kesibukan ya. Kesibukan praktek di pasien. Jadi saya akan menjelaskan tadi peserta didik saya ada yang dikomplain. Ya sebetulnya banyak ya yang komplain kepada saya itu banyak sekali, tapi saya nggak mau memperhatikan. Tapi tadi peserta didik saya dikomplain ya oleh penterapis lain. Lah ini kan aneh, penterapis lain dia punya guru di sana, terus ngomplain peserta didik saya yang saya ajarkan. Jadi lain guru itu lain dasar, nggak boleh saling komplain mengkomplain. Tujuan saya adalah pasien itu sembuh, bukan titik per titik, bukan benar salahnya titik. Ya, tujuannya pasien sembuh. Apa yang dikomplain dari luar sana tadi? Banyak, sering kali saya itu dikomplain, sering kali, tapi semua saya patahkan dengan bukti-bukti video kesembuhan tentang pasien-pasien saya. Ya, saya tidak menyombongkan diri, kesembuhan itu hanya dari Allah. Tapi bagaimana caranya praktek-praktek kita itu diijabah mendapatkan satu kesembuhan, itu yang terpenting kuncinya. Jadi kalau Anda berpandangan titiknya benar itu bisa sembuh, itu salah. Ya. Jadi kesembuhan itu hanya milik Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah memberikan satu kesembuhan ya sembuh. Jadi nggak usah menyalahkan. Tadi adalah bekam di telapak kaki. Itu tidak boleh. Itu titik larangan. Yang terjadi nanti malah sakit. Nah, kata di luar sana, ya, di luar sana. Tapi tadi saya jawab langsung dengan live saya, video saya. Saya membekam orang di telapak kaki yang tadinya bengkak. Jalan pun pincang, tapi langsung bisa sembuh dan nggak bengkak. Terus kita mau apa? Ya. Kita mau apa? Soalnya target saya itu adalah kesembuhan pasiennya, bukan titiknya. Karena saya berprinsip, bekam itu adalah berdasarkan hadis, bukan berdasarkan medis. Andai kata ada titik larangan, pasti ada hadis yang menyebutkan titik ini tidak boleh dibekam. Pasti ada hadisnya karena berdasar hadis. Beda kalau berdasar medis. Diteliti, di sini tempat bahaya, tidak boleh dibekam, nah itu penelitian. Ya. Karena saya sendiri, saya meyakin bekam itu adalah medis langit. Ini nggak bisa dipadukan dengan medis bumi. Medis langit itu medis yang sudah jadi kita tinggal pakai. Dari malaikat Jibril ke Rasulullah, terus ke kita. Itu kita tinggal pakai. Kita nggak usah keminter meneliti apa, melogikakan. Jadi ribet ya. Dari ribetnya itu nanti timbul larangan. Lah seandainya dilarang kan Rasulullah jelas sudah mengeluarkan hadisnya. Ini dilarang karena di sini gini. Itu ya. Nah, ini nggak ada dasar hadisnya di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Di telapak kaki nggak boleh, di lipatan lutut nggak boleh, dan semuanya pernah saya lakukan dan sudah ratusan orang yang sembuh dengan teknis saya. Kembali lagi, tiap guru punya dasar sendiri-sendiri. Jadi kalau panjenengan berguru di luar, ya ikuti guru Anda. Ya, ikuti guru Anda. Terus saya juga mengikuti guru saya. Sudah beres. Terus kita buktikan mana yang sembuh itu. Ya. Jadi ini pengertiannya. Jadi medis langit itu adalah dengan metode mengeluarkan darah kotor, darah yang mengandung toksin, darah yang mengandung racun itu secara
Saya bahasa sederhana saya itu sampah darah, racun darah itu dikeluarkan agar penyakitnya itu sembuh. Nah, kalau medis bumi diketahui dulu penyakitnya, didiagnosa dulu, tahu penyakitnya apa, jantung ya dikasih obat jantung, paru-paru ya dikasih obat paru-paru, penyakit lambung ya dikasih obat lambung, jadi dimasukkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Sama-sama bisa sembuhnya, tapi sesuatu yang berbeda. Kalau medis langit itu dikeluarkan penyakitnya, dibuang penyebab penyakitnya. Kadang-kadang memang nggak masuk akal, nggak bisa dinalar. Ini memang ilmunya Allah itu ya kan gitu, nggak bisa dinalar. Ada yang nyangkal, mana bisa kembung masuk angin dikeluarkan darah kok bisa sembuh. Lah yang menyembuhkan Allah kok, bukan yang penterapisnya, bukan saya kok. Ya, bukan saya. Nah itu dasar saya. Makanya kuncinya jadi penterapis bekam itu adalah keyakinan, dan bagaimana cara meyakininya itu adalah ya saya beritahukan kepada peserta didik saya, tentu saja bukan kepada orang lain. Ini sesuatu yang membedakan antara penterapis bekam Singowande dengan penterapis bekam di luar sana. Ya. Kalau penterapis di luar sana banyak diajarkan titik per titik per titik per titik itu. Kalau saya tidak, keyakinan saya utamakan dulu. Ya. Keyakinan tentang meyakini ilmu Rasulullah, keyakinan meyakini ketika kita praktek itu yang terpenting, ya. Itu bagi saya. Makanya teman-teman tuh pada bingung semua. Kok gak sama di sini? Ya memang gak sama. Memang gak sama. Karena saya dasarnya adalah langsung dari kitab Tibun Nabawi. Saya nggak melihat buku-buku. Coba lihat di luar sana. Buku bekam itu banyak sekali. Tapi nggak ada satupun di luar sana buku itu yang saya pakai. Saya langsung dari kitab Tibun Nabawi. Makanya di kitab Tibun Nabawi nggak ada istilah bekam kering, bekam basah itu nggak ada. Nah, istilah bekam kering itu karena adanya asosiasi. Ya, adanya asosiasi ini, kalau bekam yang mengeluarkan darah kan nggak boleh sama medis. Karena ini adalah diakui sebagian daripada operasi. Nah, makanya asosiasi itu TCM, Traditional Chinese Medical, dikatakan bekam kering. Lah ini untuk mengajukan satu permohonan perizinan dadek bengek, nanti prakteknya tetap bekam basah. Nah, tetap bekam basah. Padahal bekam itu sendiri nggak ada istilah basah kering, nggak ada. Bekam ya bekam yang mengeluarkan darah. Jadi muru umatikum fil hijamah likulita inilal maut, hanya satu itu yang saya tahu. Fil hijamah, hijamah itu mengeluarkan darahnya yang kotor. Hijamah dalam bahasa Indonesia itu bekam. Jadi kalau bukan hijamah, kalau bukan mengeluarkan darah itu bukan bekam. Nah, itu adalah TCM, Traditional Chinese Medical. Lah saya sebagai praktisi bekam yang sesungguhnya mengamalkan ilmunya Rasulullah lah. Rasulullah itu mengajarkan bekam yang mengeluarkan darah. Kalau ada bekam yang mirip-mirip bekam yang tidak mengeluarkan darah, ya saya tidak mau mengamalkan. Itu bukan ilmunya Rasulullah. Makanya kita sia-sia kalau kita ngomong ahli pejuang Tibun Nabawi, ahli bekam, ahli pejuang ilmu Rasulullah, tapi yang diamalkan itu TCM, terus apa yang digembar-gemburkan? Padahal TCM sendiri singkatannya aja loh sudah Traditional Chinese Medical, yaitu bekam kering itu tadi. Nah ini sesuatu yang dari dulu disembunyikan, nggak diberitahukan kepada murid-muridnya, sehingga TCM itu dianggap sebagai bekam. TCM dianggap sebagai TT. TCM dianggap sebagai metode. Ya memang betul itu metode, tapi metode bukan metodenya Rasulullah, itu metode yang lain, itu hal yang lain. Ini yang saya tekankan kepada murid-murid saya. Bagi yang mengamalkan TCM, ya monggo silahkan, gitu ya silahkan. Jadi yang perlu kita buktikan, perlu kita sajikan kepada pasien, yaitu kesembuhannya, bukan titik-titiknya, bukan teori-teorinya, ya. Bukti-buktinya ini yang terpenting. Padahal belajar di Singowande itu sudah saya rangkum sedemikian rupa simpel, ya, simpel. Makanya di Singowande itu kalau masuk Singowande sudah punya ilmu bekam, dia tambah bingung. Ya. Lebih baik kalau masuk Singowande yang belum punya guru, yang belum punya ilmu bekam. Itu akan lebih mujarab dan
istilahnya lebih cepat untuk meraih satu kejayaan di dunia bekam. Nah, kebanyakan teman-teman kan sudah kecampuran ilmu sana ilmu sini. Satu saja, kalau ada yang menyebutkan ini titik larangan, coba tanya pada mereka mana hadisnya. Ini tidak boleh dibekam, tolong sebutkan hadisnya. Itu saja beres. Kalau TCM itu dianggap sebagai bekam, mana hadisnya? Soalnya bekam itu adalah berdasarkan hadis, bukan berdasar yang lain. Makanya berani Singowandi itu berstandar Tibun Nabawi karena saya tidak mengamalkan apapun selain bekam yang mengeluarkan darah, hanya itu. Ya. Jadi baik ya, tadi yang komplain tentang telapak kaki tidak boleh dibekam, tolong simak video saya live itu tadi ada ya. Nah, bahkan saya pernah live bekam di sini, live bekam di sini. Kalau masih katanya tanpa dasar, saya nggak menghiraukan. Jadi semua itu ada dasarnya. Kayak bekam tanggal 17, 19, 21, Rasulullah juga mempunyai dasar, mempunyai perhitungan di situ. Ya, ada. Kenapa tanggal 17, 19, 21 disunahkan? Nah, yaitu tadi, apa yang pernah dilakukan Rasulullah dalam berbekam di mana saja titiknya itu disebut sunnah dan itu sebagai dasar. Andai kata bekam kering itu dianggap ilmu Rasulullah, pastinya ada hadisnya Rasulullah mengatakan itu bekam kering atau pernah melakukan bekam kering. Dari dulu sampai sekarang pun tidak ada hadis yang menyebutkan bekam kering atau bekam basah. Bekam ya bekam yang mengeluarkan darah. Kalau memang bekam kering itu dianggap ilmunya Rasulullah, coba barangkali ada yang tahu hadisnya. Saya nyari sampai jungkir balik pun nggak ada ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Andai kata yang mau memahami, mengamalkan bekam kering, yang monggo silakan, itu artinya di luar Singowandi. Kalau Singowandi tetap melakukan pembekaman yang mengeluarkan darah. Jadi dimanapun likulidain untuk segala macam penyakit, yang artinya segala macam penyakit ini banyak. Sampai itu nggak akan hafal penyakit-penyakit yang diciptakan oleh Allah. Andai kata sampean mau membekam harus didiagnosa dulu. Sampai hafalkah? Dari umum muhid saja 378 penyakit, di sini yang Al-Kahil 72 penyakit. Hafalkah cara mendiagnosa penyakit satu persatu dari sekian banyak? Anda akan sibuk menghafal titik, Anda akan sibuk menghafal diagnosa, enggak praktek-praktek. Ya, enggak praktek-praktek. Itu. Makanya di Singowandi itu simpel metodenya. Lah ingin tahu lebih banyak tentang Singowandi ya tentu saja pelajarnya itu ada di dalam. Nah, terus ada yang ngomong, kalau mau membekam harus ada dasar-dasarnya, harus tahu kaedah-kaedahnya, harus tahu titik larangan, tanyakan kepada ustadznya. Ustadz itu artinya guru. Belum tentu ustadz itu, semua ustadz itu paham bekam. Dan belum tentu orang yang bekam itu ustadz. Gitu loh ya. Tanyakan pada ustadz, jangan sampai baru pegang alat bekam sudah minta dipanggil ustadz. Lah ini ustadz itu artinya itu guru ya, guru. Nanti ada yang ngomong, tanyakan dulu pada ustadznya. Yalah, tidak semua ustadz itu tak paham bekam. Lah para ustadz, para kiai aja kalau ceramah soal Isra Mi'raj itu bekamnya selalu tertinggal kok. Padahal bekam ini identik dan dekat dengan Isra Mi'raj. Karena bekam ini termasuk hadiah istimewa atau oleh istimewa ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Ini loh nggak pernah disinggung, ya, nggak pernah disinggung. Jadi bekam itu adalah milik umat, khususnya umat Muslim, ya, umat Muslim yang memahami bekam. Kadang-kadang aja saya pun disangkal, seorang ustadz pernah mengatakan kepada saya tidak pernah melakukan seperti itu. Loh ini kan sunnah Rasul, saya bilang. Sunnah Rasul kan banyak. Lah iya sampean senengane sunnah Rasul yang kawin-kawin saja. Ini pun sunnah Rasul, saya bilang sambil gurau.
Ya, nyambel guru. Jadi Rasulullah itu dan Allah memberikan kita hidup itu sudah dibekali dengan cara sehat. Cara kita untuk tetap sehat yaitu dengan berbekam, ya, dengan berbekam, mengeluarkan darahnya yang kotor itu dibuang, gitu loh ya. Lah, kebanyakan teman-teman yang di sana diajarkan gurunya tidak sesuai dengan orang lain disalahkan. Metode itu banyak. Kalau Anda punya guru ya sudah ikuti guru Anda biar tidak sulat atau biar tidak melawan guru. Kalau guru melarang ya jangan lakukan. Ya, kalau gurunya melarang jangan lakukan, tapi jangan menyalahkan orang, gitu loh. Karena yang dia pakai dasar itu beda-beda. Ada guru yang mengajarkan bekam itu berdasarkan buku-buku yang beredar di umum itu. Dan buku-buku itu banyak direvisi, diperbarui. Kalau kitab Tibbun Nabawi tidak. Itu ya itu. Apa yang ditulis ya itu. Ya. Dan apa yang saya ajarkan kepada teman-teman saya, kepada peserta didik saya semua itu sudah saya alami, semua sudah saya praktekkan. Ya. Sudah ribuan orang. Jadi saya tidak mengajarkan yang berdasarkan teori-teori, tidak. Semua saya praktekkan. Bahkan peserta didik saya itu tanya saja kalau nggak ada pasien, tanya, tak marahin sama saya. Pasiennya siapa? Belum Pak, ini belum ada pasien barangkali. Lah buat apa? Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti tengah ada pasiennya, lupa lagi. Jadi saya anjurkan peserta didik saya itu tanya ketika menghadapi pasien tidak tahu titiknya, menghadapi pasien ada kesulitan, itu tanya. Nah itu baru nanti bisa diingat semuanya. Karena di Singowanti mengajarkan praktek. Makanya semuanya itu praktek. Masuk Singowanti itu praktek. Nggak tahu kalau di luar sana habis pelatihan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang pelatihan sudah pegang sertifikat 3 itu loh, nggak berani praktek. Karena apa? Nggak ada motivasinya. Nggak ada motivasi untuk praktek. Mau kamu praktek silahkan, nggak praktek silahkan. Yang penting datang, bayar, beres, itu di sana. Kalau saya tidak. Kalau saya, Anda harus giat, harus rutin nyimak video-video saya, rutin nanya, rutin buka VN saya, kalau nggak paham nanya, dan praktek itu saya. Karena ilmu tanpa dipraktekkan ya sia-sia. Ya, ilmu tanpa dipraktekkan sia-sia. Pernah dulu ya, ada satu penterapis punya sertifikat itu 7, teman saya. Kepingin masuk ke Singowanti. Sertifikat 7 tapi belum pernah praktek secara umum sama sekali. Dia praktek pada diri sendiri dan keluarga itu saja. Karena apa? Dia tidak punya market. Cara memasarkannya gimana? Tidak tahu. Akhirnya masuk di Singowanti. Saya masukkan di Singowanti. Apa yang terjadi? Nggak ada komen sedikit pun dari beliau. Akhirnya saya keluarkan. Karena apa? Saya anggap tidak manfaat. Nyimak tidak, komen tidak, malah sponsor. Dan di Singowanti itu nggak ada promo-promo alat, nggak ada. Saya larang. Karena harus konsen belajar dan mengajar. Itu prinsip saya mengajar. Makanya saya itu keras. Ada yang mengatakan kayak anak kecil, banyak aturan. Memang banyak aturan. Kalau nggak banyak aturan, nggak keras, Anda nggak akan jadi penterapis. Ya. Anda nggak akan jadi penterapis. Dan saya tidak mau berteori-teori seperti di luar sana. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jadi Singowanti itu tatak, yakin, dan ikhlas. Los gak rewel. Sudah nggak lihat kiri kanan. Yang penting pasiennya sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.